semua jiwa terpilih itu dalam kehidupan cintanya mengalami memang tidak pernah sulit menemukan cinta sejatinya. Tapi para jiwa terpilih itu sudah tidak rahasia lagi. Zaman masa mudanya itu pasti banyak disukai lawan jenisnya, banyak diakui kelebihannya, tapi semua itu tidak menjadikannya sombong. Begini, intinya masa-masa sombong terhadap dunia ini semua jiwa terpilih pernah mengalaminya, tapi itu sudah lewat masa itu sudah lewat, tidak lagi mencari-cari cinta, nggih, karena sudah capek dengan kemunafikan, ke apalah itu penjenengan menyebutnya, tidak lagi melakukan tebar-tebar pesona, kepedean, itu sudah enggak, sudah lewat masanya saudara. Itu masa-masa ABG, masa-masa sombong itu. Kalau penjenengan sudah dewasa tapi masih sombong dan masih mengejar-ngejar cinta, mengartikan cinta itu adalah nafsu dan sebagainya, itu Anda tidak termasuk orang-orang terpilih, orang telat nakale gitu loh saudara. Paham ya? Jadi keelokan paras dan harta itu tidak menjadi patokan. Memang semua butuh, tapi seimbang gitu loh saudara. Tidak terus mengejar-ngejar menjadi utama. Kepercayaan dirinya ditentukan oleh banyaknya uang, bukan seperti itu. Dan dalam mencari cinta sudah tidak menjadi pertimbangan, karena mereka jiwa terpilih itu mencari cinta tanpa syarat, ya. Karena hakikatnya mencintai itu adalah cinta itu adalah memberi, bukan mencari, ya, cari keuntungan. Begitu saudara, yang mengandalkan hanya pandangan netral. Para jiwa terpilih itu bisa melihat dari hati. Untuk sombong-sombongan dan mencari kepedean karena ingin mempunyai pasangan yang banyak, akulah raja, akulah ini sudah enggak usume ya gitu. Mereka tuh sudah ngeflat dengan tanah. Sudah kenyang dengan segala asam garam kehidupan. Jadi tidak lagi mencari seperti yang anak-anak ABG mencari jati dirinya begitu. Sudah nggak mencari lagi saudara apapun itu. Semoga dipahami ya. Mereka semua itu pede-pede, tapi tidak kepedean, karena pede itu baik, tapi kalau kepedean itu overdosis, ya. Pesimis itu tidak baik, tapi rendah hati itu baik. Pesimis itu berbeda. Orang pecundang-pecundang itu pesimis mungkin ya nggak tahu ya, bukan begitulah. Tapi rata-rata para kesatria itu tidak pesimisnya itu positif, karena mereka muak dengan kehidupan. Pesimisnya itu bukan namanya, mereka itu jatuh bangkit lagi, jatuh berapa kali dijatuhkan bangkit lagi, tidak akan punya putus asa. Kalau jiwa terpilih itu kekuatannya itu di luar nalar, dipatahkan oleh apapun tidak bisa. Jatuh bangun lagi, semua selalu terbangkitkan semangatnya, jiwa kesatriannya, keberaniannya, dan ketabahannya. Yang jelas tabah, ya, nggak pernah mengeluh pun seperlunya saja, mengeluhnya kepada Tuhan mereka, pada Gusti Allah.
pada siapapun menjadi Tuhannya. Ya, pernah satu waktu saya diajak teman saya ke guru spiritualnya di Banyuwangi. Masih ada hubungannya dengan setelah dari Bathara Katong itu. Sang gurunya itu mengadakan pembicaraan kepada teman saya, kemudian saya dimintai izin agar menunjukkan tengkuk saya. Kemudian dia juga minta izin, sang gurunya tersebut katanya ingin merajah tengkuk saya. Kitok sini loh. Ya tidak apa-apa, saya tidak masalah karena hal tersebut memacu adrenalin saya dan keyakinan saya. Saya tidak khawatir sekali karena ada Tuhan yang menjaga saya. Kemudian dia mengeluarkan semacam besi hitam salidi gitu. Dia ingin merajah. Monggo. Saat dia merajah rasanya ya kayak kesetrum itu. Perih nyeri gitu. Nah, setelah ini penjenengan nanti malam saya ajak ke alas roban. Saya berpikir, kamu pikir aku tidak tahu maksudmu. Oke, ya saya sudah merasa adanya saya akan ditumbalkan dan sebagainya itu ya. Saya ya coba saja. Saya pasrahkan diri karena memang nyawa saya harus berhenti sampai di sini. Saya nggak khawatir apa-apa, insya Allah. Kemudian menyiapkan ubi rampenya, mungkinnya saya ke ruangan di sana sudah dipersiapkan, ada ingkung, ayam utuh itu, ayam Jawa, terus nasi kuning dan sebagainya. Satu meja penuh, saya suruh sepuasnya menikmati. Aneh aku, ya saya nikmati saja. Ini ada yang aneh ini aku. Terus saya duduk, tak lirik temanku, dipanggil temanku. Beberapa menit kemudian naik lagi karena saya ada di tingkat atas. Bangunannya gurunya itu penuh ukiran lor, kayak rumahnya Ki Joko Bodo gitu loh, besar penuh ukiran. Guru spiritual kok rumahnya itu, ya berarti itu kan doyan uang, tapi kok malah nalar saya ini yang bicara, malah menjamu saya gitu. Saya hanya mengatakan kepada teman saya, kamu tahu dia mengejar sesuatu dari saya. Dan kenapa harus tengah malam ke alas roban? Teman saya seperti keras, langsung saya, ayo Ras pulang gitu. Kenapa aku nunggu jam tengah malam loh? Aku mendengar, enggak, kita pulang. Akhirnya saya paksa, pokoknya kita pulang sebelum maghrib. Itu masih lohor, saya kan pagi banget, langsung jam 1 lah, langsung maksa, enggak pamit dia sama gurunya itu. Kita pergi ke terminal, delalah selang kita kan di terminal juga minum-minum dulu, ngopi-ngopi dulu. Ada pengumuman bis menuju Malang nggak boleh operasi. Loh kok aneh. Kemudian saya jalan-jalan ketemu seorang Pak tua. Nah, akhirnya masih ada Mbak, nanti ada bis di belakang sebelah sana, coba Mbaknya ke sana, ada bis menuju Malang. Makasih Pak. Iya, sami-sami. Saya nemui teman saya yang masih ngopi. Ayo kita ke sana. Nasi katanya operasinya masih
maghrib Mbak Laras, wes ayo ikut gitu. eh di sana itu iya saya menemui bis, terus saya naik, penuh bisnya, orangnya juga aneh-aneh, diem ya, seperti kita semua, cuma diem semua, nggak ada yang bicara. Dan saya lihat dari atas bis itu ada segerombolan orang memakai udeng, udeng khas, membawa tombak, membawa apa, dengan pakaian sing yang menurut saya kayak dukun-dukun gitu, sekitar 4 orang, celingak-celinguk mencari. Kayak nggak lihat bis. Saya diam saja karena saya sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh. Ya akhirnya bis itu berangkat tanpa orang itu, nggak, seperti nggak lihat. Dan di dalam bis itu lama sekali, itu sampai 5 jam saudara, sampai maghrib masih belum sampai Malang. Tapi teman saya sudah gelisah dalam itu, diem nggak mau bicara, iya mbak gitu. Dan dari sana itu lur ya, kita kadang dengan oleh ambisi kita, kadang kita dinaikkan akan menolong kita, padahal sebenarnya kita itu sesuatu. Maka sederek, mungkin pengalaman saya jadi pengalaman, seandainya ada orang penawaran gitu, jangan langsung diiyain. Justru kita seakan mengiyakan, tapi kita mencoba dan lagi satu cerita, saya pernah ditawari orang 1 koper perhiasan gitu, mau, aneh, saya tinggalkan begitu saja. Dan dalam waktu itu juga ada tiba-tiba biur gitu, uang 100-an banyak di muka saya. Keras deh. Saya lihat yang melewati saya itu keluar dari bronjong atau sepeda motor bapak-bapak. Aku wajar uangnya, itu lihat aku wajar. Dan tak kasihkan uangnya buat mbak, kan sudah mbaknya yang nemu, aneh lagi kan itu. Oh, buat modal kan bapak, ini uangnya maaf pak, tak kasihkan. Itu loh kejadian seperti itu kadang menggoda kita, karena saya saat itu nggak punya uang sama sekali, tapi naluri saya dibisikkan sesuatu, ini sesuatu gitu. Jadi diharapkan sederek percaya apa yang dikatakan hati nurani. Semua yang dikatakan hati itu benar. Dan jika Anda yang mengalami ragu, misalkan harus memutuskan mundur atau maju, jelas jawabannya itu maju. Karena para jiwa terpilih diuji dengan tes keraguan, digoyahkan, berusaha digoyahkan, kuncinya berarti itu harus maju. Kalau Anda ragu sesuatu, jawabannya adalah yang terus. Maju atau mundur berarti yang terus. Iya atau tidak berarti iya. Itu hati Anda akan menuntun Anda sendiri. Itu hanya ujian. Setiap orang pasti kan diuji keraguan. Sebenarnya kuncinya hanya itu, membuat keputusan itu. Jika kamu akan melakukan sesuatu dan diragukan oleh sesuatu, aku lanjutkan enggak ya? Ya berarti lah, meskipun nalar Anda punya, berarti jawabannya ya lanjut, gitu loh saudara. Ya, enggak dinalar, meskipun pertimbangannya itu yang masuk akal, itu hanya ilusi, ya, ujian ilusi. Sederek, semoga sederekku yang mengalami segala ujian maju terus, pantang mundur. Ngapain ya sederek, jangan dikalah oleh keraguan. Rahayu.